Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di dalam Suara Kebenaran Kristus, yang dimana jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan like. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini dan kesempatan hari ini saya membawa renungan firman Tuhan dengan judul Menjadi Murid Kristus yang Benar. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi murid atau kemuritan bukan sekedar sebutan agama atau status keanggotaan gereja, melainkan identitas cara hidup dan panggilan suci yang dimana Tuhan Yesus sendiri tetapkan bagi setiap orang yang percaya dan mengikutinya. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi murid Kristus yang sejati atau yang benar bukan hanya soal percaya kepada Yesus, melainkan proses pertumbuhan, penyerahan diri, dan kesetiaan yang terus-menerus dibentuk sesuai dengan karakter dan kehendak Allah. Untuk memahami makna murid di zaman Yesus, saudara-saudara sekalian, untuk mengerti hakikat kemuridan kita harus kembali ke latar belakang sejarah, yang dimana di abad ke-1 Masehi, ketika Yesus hidup, dia mengajar, memanggil pengikut-pengikutnya. Di masa itu konsep hubungan guru antara guru dan murid sudahlah sangat lazim, baik dalam tradisi Yahudi maupun budaya Yunani Romawi. Dalam tradisi Yahudi, seorang murid adalah orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada seorang guru, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk meneladani cara hidup, karakter, dan pemikiran gurunya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya. Ia tidak menggunakan pola yang sama persis, tetapi memberikan makna yang jauh lebih dalam, baru, yang dimana Yesus yang tidak hanya mengajar hukum Taurat atau tradisi, tetapi ia adalah kebenaran sendiri. Coba saudara-saudara sekalian, mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius 11. Coba kita buka firman Tuhannya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Bunyi firman Tuhannya, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di sini, kemuridan berarti belajar dari Dia, hidup bersama Dia, dan menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara sekalian, murid Yesus di awal mula dipanggil untuk berpisah dari cara hidup dunia, menanggung resiko penolakan, menanggung resiko penganiayaan, bahkan kematian, karena mengikuti ajaran Tuhan Yesus yang seringkali bertentangan dengan kebiasaan agama dan kekuasaan saat itu. Kemuridan sejak awal bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan pengorbanan, kesetiaan yang total. Hal itu menjadi dasar ciri murid sejati tidak berubah meskipun zaman berubah, karena dasarnya adalah hubungan pribadi dengan Kristus yang kekal. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi Yahudi kuno, prioritas hidup seorang adalah keluarga, tradisi, hukum Taurat, dan kehormatan di hadapan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika Yesus berkata, "Jika ada orang yang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya atau ibunya atau istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan, dan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Di dalam Lukas 14 ayat 26. Kata membenci di sini tidak bermakna kebencian atau permusuhan, saudara-saudara sekalian, melainkan bahasa budaya untuk menunjukkan perbandingan prioritas. Artinya, Yesus harus lebih utama daripada siapapun dan apapun dalam hidup kita. Lebih tinggi dari keluarga, jabatan, kekayaan, keinginan diri sendiri, bahkan nyawa kita sendiri. Budaya saat itu, saudara-saudara sekalian, mengutamakan ikatan kekeluargaan. Yesus mengajarkan bahwa ikatan dengannya adalah yang tertinggi dan paling mendasar. Saudara sekalian, untuk menemukan ciri-ciri yang pasti, kita berpegang pada firman Tuhan, sumber kebenaran yang mutlak. Berikutnya adalah asli di dalam ayat-ayat kunci dan makna di dalam asli bahasanya menjadi, mari kita coba lihat, mari kita pelajari di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saudara-saudara sekalian, beginilah bunyi firman Tuhan.
Maka katanya kepada orang-orang Yahudi dan percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan menjadi memerdekakan kamu." Kata tetap dalam bahasa Yunani-nya adalah meno, yang berarti berdiam, tinggal bertahan, bergaul terus-menerus, tidak berpisah atau tidak berpindah, dan menetapkan di dalam sesuatu. Artinya, murid sejati bukan hanya mendengar atau tahu firman saja, tetapi hidup bergaul dan bertahan di dalam firman itu setiap saat dalam segala situasi. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Coba kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, yang dimana Tuhan Yesus sendiri berkata, udah ketemu saudara-saudara sekalian? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, Yohanes 34 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu kasihilah seorang akan yang lain, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus mengasihi seorang yang akan yang lain. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Konteks di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, kasih di sini bukan sekedar perasaan, saudara-saudaraku, melainkan tindakan pengorbanan dan kesediaan berbuat baik, meskipun sangat sulit, atau tanda pengenalan utama murid Kristus yaitu kasih yang sama seperti kasih Kristus. Dan coba kita lihat lagi di dalam Lukas 9 ayat 23. Saudara sekalian, mungkin hari ini kita banyak sekali mau belajar firman Tuhan di dalam murid-murid menjadi murid-murid Kristus yang benar. Coba kita buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Bunyi firman Tuhan adalah sebagai berikut. Lukas 9 ayat 23, yang dimana firman Tuhan mengatakan, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku." Saudara-saudara sekalian, menyangkal diri, menolak keinginan, kehendak, dan keuntungan diri sendiri atau demi kehendak Tuhan. Dan di dalam konteks memikul salib, artinya siapa menanggung penderitaan, pengorbanan, atau kesulitan yang muncul karena setia kepada Kristus, bukan mencari kemudahan atau pujian manusia. Setiap hari, kemuridan bukan keputusan sekali saja, melainkan keputusan yang diulang dan dijalani seumur hidup. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Matius 28, coba kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Coba kita pelajari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bunyi firman Tuhan Matius 28 ayat 19 sampai 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah semua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, untuk menjadi murid yang benar atau menjadi murid yang sejati, bukan hanya menerima penerimaan ajaran, tapi juga pembawa dan penerusan ajaran itu kepada orang lain. Hidupnya harus berhasil, hidupnya harus menghasilkan buah iman dan kesaksian. Coba kita lihat lagi di dalam Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8, yang dimaksud dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 8. Sudah ketemu saudara-saudara kekasih? Yohanes 15 ayat 8 bunyi firman Tuhan, "Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Berbuah artinya bertumbuh dalam karakter, menghasilkan perbuatan yang baik, membawa orang lain mengenal Tuhan, dan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Dari ayat-ayat ini tersusunlah ciri-ciri yang jelas, kokoh, dan tidak berubah, karena berakar langsung dari firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, secara teologis, kemuridan adalah respon manusia terhadap anugerah Allah, yang dimana kita menjadi murid bukan karena
kehebatan diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memanggil, yang menyelamatkan dan mengubah kita secara pribadi lepas pribadi. Saudara-saudara sekalian, secara prinsip, secara teologis utamanya, yang pertama adalah dasar. Dasar yang dimana hubungan perjanjian kemuritan bukan sekedar perjanjian belajar, melainkan masuk ke dalam perjanjian kasih Allah. Kita adalah miliknya dan Dia adalah Tuhan kita. Kemuritan berarti hidup dalam hubungan yang hidup akrab dan taat kepada Dia yang telah menebus kita. Yang kedua, sumber kuasa. Roh Kudus adalah sumber kuasa. Tidak ada manusia yang mampu menjadi murid sejati dengan kekuatan sendiri. Ketaatan, kasih, dan ketekunan hanya kemungkinan ada jika dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri, yang diam di dalam hati orang percaya, seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyi firman Tuhannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dan yang ketiga, tujuan. Tujuan untuk menjadi murid Kristus yaitu kesempurupaan, yang dimana keserupaan, kemiripan, atau lebih dekat dengan Kristus. Tujuan akhirnya kemuridan adalah transformasi karakter, yang dimana karena mereka yang telah diketahuinya juga telah ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Roma 8 ayat 29. Hidup murid sejati adalah proses pembentukan diri agar semakin mirip Yesus dalam segala hal. Yang keempat, lingkungan. Saudara-saudara sekalian, lingkungan ini yang dimaksud dengan tubuh Kristus atau lingkungan gereja. Kemuridan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tuhan menetapkan kita di dalam gereja, persekutuan orang kudus, untuk saling menopang, mengajar, melayani, dan bertumbuh bersama. Secara teologis, murid sejati hidup dengan kesadaran, aku bukan lagi milik sendiri. Aku telah ditebus, dan hidupku ada untuk memuliakan Allah dan memberkati sesama. Semua pandangan ini sepakat. Kemuridan adalah penyerahan total, ketaatan, dan kasih hidup yang dibentuk sepenuhnya oleh Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, berdasarkan semua kajian di atas yang tadi saya bawakan, berikutnya ada ciri-ciri lengkap secara jelas dan terperinci. Kesimpulannya, yang pertama, di dalam firman Tuhan untuk menjadi murid yang benar dan sejati, di dalam kesimpulannya, yang pertama, satu, tetap dan bergaul dalam firman Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31. Saya ulang lagi, Yohanes 8 ayat 31 bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang dimaksud dalam Yohanes 8 ayat 31, yang dimana kita harus tetap bergaul dalam firman-Nya Tuhan. Yang pertama, untuk menjadi bergaul dalam firman Tuhan, kita harus menjadikan firman sebagai pedoman, aturan, dan pandangan hidup setiap hari. Yang keduanya, merenungkan, mengingat, dan memahami firman dalam hati. Dan yang ketiganya, melakukan dan mentaati apa yang dikatakan firman, bukan hanya mengetahui isinya saja. Dan yang keempat, tidak mudah berubah pendirian atau terombang-ambing oleh ajaran-ajaran agama yang lain atau ajaran-ajaran yang di luar kehendak Tuhan. Orang yang dikaruniai kebahagiaan ialah orang yang senang akan hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Orang yang dikaruniai, saya ulang lagi, orang yang dikaruniai kebahagiaannya ialah orang yang senang dalam hukum Tuhan dan merenungkan hukumannya siang dan malam. Di dalam Mazmur 1 ayat 2. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, di dalam kesimpulan yang di atas, yang kedua, mempunyai kasih yang sejati dan melimpah. Coba kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 35, yang dimana kita harus mempunyai kasih yang sejati dan melimpah. Ini adalah tanda-tanda pengenalan utama di dalam Yohanes 13 ayat 35. Coba mari kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35, bunyi firman Tuhan,
Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesimpulan yang kedua ini, kita menjadi murid yang benar dan menjadi murid yang ikut kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempunyai kasih yang sejati dan melimpah. Sudah jelas sekali, saudara-saudara sekalian, sudah sangat jelas di dalam mempunyai kasih yang sejati. Di dalam Yohanes 13:35, yang pertama adalah mengutamakan kasih Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Yang kedua, untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bahkan mengasihi musuh, berdoa bagi penganiayaan kita. Yang ketiga, kasih yang berbuat, tidak hanya kata-kata tetapi tindakan, pengampunan, pelayanan, dan kepedulian nyata bagi yang menderita, miskin, atau lemah. Dan yang terakhir, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang rela berkorban seperti Kristus yang mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam kesimpulan ini, untuk menjadi murid yang sejati, untuk menjadi murid yang benar-benar pengikut Yesus, kita harus benar-benar menyangkal diri dan memikul salib. Yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya menghasilkan buah. Yang ketiga, yang terakhir, melayani dan menjadi saksi. Untuk hal tersebut, seorang murid yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus akan terus melekat padanya. Kedekatan ini kita buktikan dengan cara hidup kita mentaati kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah yang sesuai dengan Tuhan kehendaki. Haleluya, amin.